Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan Selasa malam hari ini tanggal 6 Agustus 2024. Tiap hari, setiap saat kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan, anugerah, kesetiaan, kasih dan segala-galanya. Agung dan sempurna semua datang dari Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya Bapa kita, Tuhan kita, Raja kita di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, karena Dia memang yang layak kita puji dan sembah. Kita berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa dipelihara sampai saat ini, anugerah Tuhan yang luar biasa. Hati bersuka cita di dalam Dia. Senantiasa kita berdoa berharap terus kepada Tuhan. Semakin kita mau dekat dengan Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan. Dasarnya cinta Tuhan Yesus. Sungguh saya cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Saya cinta Tuhan Yesus. Malam ini kita membaca perjanjian baru. Setiap malam Bapak selalu berulang-ulang. Tiap malam kita berurutan, perjanjian baru berurutan. Kemarin kita baca Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Sekarang dilanjutkan ayat 13 sampai 52 tentang pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa di Antioquia. Supaya kita makin menghayati firman Tuhan dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, demikian kita mau cinta Tuhan Yesus sama. Rasul Paulus dan kita sama. Tuhan sudah panggil pilih Rasul Paulus. Tuhan sudah panggil pilih kita semua menjadi anak Tuhan Yesus, supaya kita menjadi penginjil-penginjil, berita-berita firman Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Hidup kita menjadi berkat. Jangan menjadi orang pengangguran Bapak Ibu, tapi menjadi pekerja Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara bisa kerjakan buat Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Seperti Tuhan berikan, ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, 5 talenta. Kembangkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, amin, haleluya. Saya cinta, amin, haleluya, Tuhan Yesus, itulah Juru Selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 3 dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari kita semua cinta Tuhan Yesus, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga, amin, haleluya. Ya Tuhan Yesus, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku malam ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampuni semua dosaku. Aku banyak salah, aku orang berdosa Bapa, tapi hidupku sudah dibenarkan, disucikan oleh darah Yesus. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Amin Bapa. Kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara semua anak-anak Tuhan, Kau berkati bersama kami hamba-Mu semua diberkati. Saudara semua mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, semua Kau lawat, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Kau berikan penghiburan, yang punya masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Berarti kalau tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat. Oleh karena mari kita mau selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Ucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Kalau mungkin di antara saudara yang sakit, saudara tetap berharap sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Selalu kita harus rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Gak boleh sombong. Ya, jika rendah hati, setia sama Tuhan, cinta Tuhan, taat, selalu bersyukur sama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan selalu cinta Tuhan Yesus. Tuhan katakan tadi, tetapi orang yang mengasihi Allah, 1 Korintus 8 ayat 3, ia dikenal sama Tuhan. Jadi syarat kalau kita mengenal sama Tuhan Yesus, ayo kita mencinta Tuhan Yesus. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dipanggil, dipilih sama Tuhan. Dan dilawat sama Tuhan. Dan melayani pekerjaan Tuhan dengan dahsyat, saudara. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul 13. Cukup panjang, saudara. Dari ayat 13 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah inilah saudara ya. Jadi Paulus dengan Yohanes mereka melayani Tuhan. Kalau Yohanes kembali ke Yerusalem ya, beritakan Injil semua dalam murid-murid Tuhan Yesus ya. Tapi Paulus dia pergi Antioquia. Ya, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi tiap hari Sabat sudah pasti, karena memang tradisi Yahudi dan aturan dari Tuhan, hukum Taurat, karena Yahudi melakukan hukum Taurat, jangan tinggalkan hormati hari Sabat. Jadi tiap hari Sabat mereka kumpul berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 15, telah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Nah ini saudara kesempatan. Mereka ini saudara di sinagog ya. Jadi mereka adakan ibadah tiap hari Sabat, tetapi mereka tidak mengenal Yesus saudara, karena dia pakai hukum Taurat. Maka Rasul Paulus dipakai sama Tuhan, alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat.
Yesus itu bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi segala-galanya. Karena dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Makanya sekarang kita lihat ayat 16 ya, karena diberikan kesempatan ya, Rasul Paulus datang atas izin Tuhan dalam rumah ibadat sinagog, dan mereka berkata, saudara-saudara, jika saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat, silakan, diberi kesempatan. Maka Rasul Paulus pasti dia bicara karena dipakai Tuhan. Ayat 16, maka bangkitlah Paulus yang memberi syarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Wah, ini Rasul Paulus bicara. Dengar baik-baik Bapak ya, saya mau bacakan ini. Jadi Rasul Paulus dikasih kesempatan, dan ya saya yakin, saya membayangkan berarti Rasul Paulus duduk di situ. Dia angkat tangan, dia berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini ayat 17. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangan yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Jadi Rasul Paulus cerita tentang sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir dan seterusnya. Mari kita dengar ayat 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Ya, ia sabar siapa? Yesus sabar, Tuhan sabar, karena bangsa Israel 40 tahun ada di Mesir, saudara. Tingkah laku mereka diperbudak, saudara ya. Tadi Mesir contohnya 430 tahun kalau menurut Alkitab ya. Tapi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun, saudara ya. Jadi terus berikutnya kita lihat. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi bagian tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Nah, kita sudah baca tadi pagi, tadi kita baca Yosua waktu ngalahkan 7 bangsa kan, menyalakan Yeriko, Ai, dan 5 raja-raja, semua itu semua disikat habis oleh Rasul Paulus. Setelah itu bagi-bagi tanah milik pusaka yang kita selalu baca ya. Besok pagi kita baca lagi ya. Tadi pagi kita baca yang warisan milik pusaka. Terus berikutnya, selama kira 450 tahun sudah ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Nah, ini Raja Saul ya, yang dia berdosa kepada Tuhan waktu sudah ingat di 1 Samuel ya. Dia harus membinasakan Amalek, tapi Raja Agag dia pelihara sama lembu emas segala macam ya, yang sudah kita nanti kita baca lagi sudah ya. Nah, kita akan sudah sampai di kitab Yosua terus berikutnya, karena ini cukup panjang, saya mau baca sampai habis sudah ya. Setelah Saul singkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Ini dahsyat saudara. Daud dipilih sama Tuhan pengganti Raja Saul. Kenapa? Daud berkenan di hati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, satu ayat ini saudara, saudara garis bawahi, seorang yang berkenan di hatiku yang melakukan segala kehendak. Mari kita menjadi perkenanan Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, itu penting. Saya sendiri selalu ingin menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan Kristen hanya teori, tapi Kristen harus bertobat, hidup baru di dalam firman Tuhan ya. Dan dari keturunannya adalah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Nah, ini Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Mereka dengar ini. Berikutnya, menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi dibaptis. Jadi kita harus ingat, setiap kita harus bertobat. Rasul Paulus itu memberitakan firman Allah juga berlaku saat setiap anak Tuhan harus bertobat. Dan kalau di antara Bapak belum dibaptis, segera dibaptis. Itu firman Tuhan ya. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukankah dia yang kamu sangka, tapi akan datang kemudian daripada-Ku membuka kasut dan kaki aku tidak layak. Yohanes Pembaptis ini tidak layak waktu jumpa dengan Yesus ya. Karena dia tahu persis Yesus adalah Mesias, dia juru selamat. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan tiap hari Sabat. Coba saudara, Rasul Paulus menerangkan kepada mereka tentang Yesus, sehingga mereka tidak mengakui. Mereka dengar semua itu. Terus berikutnya, dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia di atas salib, lalu membaringkan di atas dalam kubur. Tapi Allah membangkitkan dari antara mati. Wah, dahsyat. Rasul Paulus dipakai Tuhan
untuk bicara tentang Yesus. Dan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka tulang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa kamu janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia antara mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat dan kebinasan. Melihat kebinasan. Coba nih saudara. Jadi kebinasan maksudnya kematian ya. Dan ternyata dia berita Rasul Paulus tentang Yesus. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Wah dahsyat. Jadi Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus dengan berani. Supaya orang Yahudi yang percaya kepada Taurat percaya kepada Yesus. Ya. Sebab Daud ayat 36 melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasan. Maksudnya diwakilkan kebinasan bukan neraka, kebinasan maksudnya maut, kematian. Daud memang mati saudara ya. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak beda dengan Yesus. Daud mati, selama-lamanya nanti bangkit pada Yesus datang. Tapi Yesus tidak. Pada hari ketiga bangkit karena dia Tuhan. Oh, Rasul Paulus luar biasa dipakai Tuhan. Ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Wah, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Rasul Paulus tentang Yesus dia sampaikan. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dan segala dosa yang akan dapat kamu peroleh dari hukuman mus. Amin. Yesus dia satu-satunya yang memberikan pembebasan, pengampunan dosa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Inilah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerja dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikut. Coba saudara, luar biasa dipakai Tuhan Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus ingatkan kepada mereka 41. Ingatlah kamu penghina-penghina. Nah ini orang Yahudi kan banyak penghina-penghina saudara. Saya sendiri waktu ke Israel dianggap kerisi, saya dianggap gila katanya. Ya karena Yesus dianggap nabi biasa. Dia nggak tahu bahwa Yesus juru selamat. Jadi Rasul Paulus ini diminta untuk khotbah lagi saudara dari sahabat berikutnya. Ayat 43. Selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka, menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Nah ini beda saudara. Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus. Di dalam Yesus ada kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa dipakai Tuhan Rasul Paulus. Ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar. Wah, kawat saudara. Hampir seluruh pada gempar berita tentang Yesus disampaikan Rasul Paulus, sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat. Lihat berikutnya 45. Akan tapi kita orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Pasti saudara ada tantangan. Tidak semua orang Yahudi, tapi mereka ini banyak yang mereka jahat hatinya, menolak firman Allah, menolak tentang Yesus. Dan apa yang terjadi berikutnya ayat 46. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu melawan Allahnya dan menganggap dirimu tidak layak itu beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan saudara. Wah dahsyat. Rasul Paulus dipakai Tuhan, sehingga sebagian mereka dan menolak, tapi kebanyakan mereka semua menerima berita tentang Yesus. Dan Tuhan memakai setiap kita seperti Rasul Paulus dipakai Tuhan. Mari saya juga akan sama memberikan firman Allah supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Berikutnya 50-51 yang terakhir. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-besar kota itu, dan mereka menimbulkan pengalihan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari itu. Ayat 51-52. Tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Inium.
Dan murid-murid itu ke Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Amin. Dengan memegang firman Tuhan satu pasal penuh. Kisah Rasul 13:52 tentang Rasul Paulus dipakai Tuhan. Ternyata Rasul Paulus menjadi berkat. Kenapa? Memberitakan firman Allah di Antioquia, dikatakan murid di Antioquia ayat 52 penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus, membuktikan bahwa Yesus luar biasa. Tuhan mau pakai Rasul Paulus dan Tuhan mau pakai setiap kita. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, beritakan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Suatu hari kelak Bapak Ibu, kita semua, saya bersama Rasul Paulus kan ketemu nanti. Ketemu di siapa? Di sorga bersama Yesus. Kan kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa. Beritakan kabar tentang Yesus kepada Bapak Ibu Saudara semua yang belum terima Yesus. Mungkin di kantor, di tetangga, dimanapun. Saya tiap kali naik Grab atau naik taksi, saudara, kepada driver yang selalu saya beritakan tentang Yesus, supaya mereka tahu kebenaran hanya tunggal. Nggak ada kebenaran jamak 1+1 2. Nggak bisa ada yang bilang ada 3, ada 4, 5. Tidak. Itu matematika. Kebenaran tunggal hanya di dalam Dia Yesus. Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dan siapa yang percaya ikut Yesus dengan setia, taat, hidup di dalam kebenaran firman, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan selamat masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.